Perencanaan kas itu sebenarnya merupakan salah satu daripada 3 best practices pengelolaan kas negara yang modern. Halo, selamat siang Semeton Bali. Apa kabar Semeton semua? Kembali lagi dengan kami, Kanwil DJPB Bali yang hadir lewat kegiatan kita, podcast Kanwil DJPB Bali yang tidak hanya berbicara tapi juga bersolusi. Apa kabar Semeton semua di hari ini? Semoga Semeton semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari Semeton semua. Hari ini merupakan edisi yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Semeton. Bintang tamu yang baru pernah hadir di podcast kita kali ini, dan beliau merupakan tamu dari kantor pusat DJPB. Tanpa membuang waktu Semeton, saya langsung menyapa saja Bapak Muhammad Abdul Qobir. Selamat siang Pak Qobir. Oke, selamat siang Mbak Sali. Apa kabarnya Pak Qobir? Alhamdulillah luar biasa baik. Mbak Sali bagaimana? Saya baik juga Pak Qobir. Saya agak grogi sedikit nih Pak Qobir, mohon maaf ya Pak. Karena saya merasa tersanjung sekali bisa mewawancarai Pak Qobir di edisi podcast Kanwil DJPB Bali di hari ini Pak Qobir. Oke, sama-sama Mbak Sali. Ini juga sebuah kebanggaan luar biasa bagi saya, karena saya merasa sebagai bagian orang Bali juga. Karena saya sudah limang tiban ring driki ya, tahun 95 sampai 2000. Jadi saya seperti kembali ke tanah asal saya. Wah, luar biasa Pak Qobir. Kemudian perlu saya informasikan ke Semeton semua, kan ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Pak Qobir ini merupakan Kasubdit Optimalisasi Kas pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sendiri merupakan salah satu unit kerja eselon 2 di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaraan. Perlu saya informasikan kepada Semeton semua bahwa Pak Abdul Qobir ini merupakan Master of Commerce, bener ya Pak ya? Di Curtin University of Technology di Perth, Australia. Dan juga merupakan seorang PhD di bagian Economic dan Finance di universitas yang sama juga. Benar kan Pak Qobir ya? Iya, betul. Luar biasa prestasi yang telah diraih oleh Pak Qobir ini, makanya itu beliau dipercayakan untuk bekerja di Direktorat Pengelolaan Kas Negara ini dan menjabat sebagai Kasubdit Optimalisasi Kas di kantor pusat DJPB. Baiklah Semeton semua, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan tugas Pak Qobir sendiri dan terkait dengan materi yang tadi telah Pak Qobir jelaskan di acara sosialisasi kami tadi terkait dengan perencanaan kas. Nah, Pak Qobir, yang ingin saya tanyakan, perencanaan kas itu apa sih Pak? Dan kenapa perlu dilakukan perencanaan kas itu? Silakan Pak. Ya, jadi Mbak Sally dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, bahwa perencanaan kas itu sebenarnya merupakan salah satu daripada 3 best practices pengelolaan kas negara yang modern. Jadi best practices pengelolaan yang modern itu sekurang-kurangnya harus ada 3 pilar. Jadi yang pertama adalah treasury single account, yaitu di mana seluruh rekening negara itu penerimaan maupun pengeluarannya harus berada hanya di satu rekening. Artinya bisa dimonitor yang masuk dan yang keluar hanya harus melalui rekening kas umum negara yang ada di Bank Indonesia. Jadi tidak boleh tersebar di banyak rekening yang itu menjadi tidak efisien dan adanya kemungkinan penyalahgunaan dan sebagainya. Yang kedua adalah pilar dari modern treasury adalah harus ada namanya perencanaan kas atau cash forecasting.
Nah, yang ketiga tentunya adalah optimalisasi kas, di mana ya saya bekerja sehari-hari saat ini sebagai kasubdit optimalisasi Iya. kas. Nah, semua itu adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah pengelolaan kas yang modern. Ya. Ya, kita sudah ada treasury single account di mana sudah penerimaan dan pengeluaran kita sudah dikelola dalam satu rekening. Nah, tetapi tantangannya kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu cash forecasting atau perencanaan kas yang baik ya. Karena kita tidak dapat untuk bisa melakukan optimalisasi kas sepanjang perencanaan kas kita belum bisa dilakukan. Nah, perencanaan kas itu sendiri adalah kita harus mampu memproyeksikan seluruh uang keluar dari negara itu berapa pada hari ini, kemudian pada minggu ke depan, 1 tahun ke depan itu berapa. Ya. Kemudian kita juga harus mampu untuk memproyeksikan berapa belanja negara pada saat ini, kemudian hari ini, besok berapa, kemudian minggu depan berapa, bulan depan, kemudian 1 tahun ke depan. Itu adalah sebuah kemampuan dari pengelolaan negara harus mampu melakukan itu kalau mau disebut sebagai negara yang memiliki pengelolaan kas yang modern. Dan untuk merencanakan itu semua tentu saja tidak hanya Kementerian Keuangan yang harus melakukan itu, karena terutama untuk yang belanja negara itu juga harus disupport oleh dari kementerian lembaga, dalam ini para satker. Jadi kontribusi mereka akan sangat berpengaruh terhadap akurasi dari perencanaan kas kita ya, seperti itu. Jadi itulah perencanaan kas, bagaimana kita mampu untuk memproyeksikan seluruh penerimaan belanja kita termasuk pembiayaannya untuk bisa memprediksi kebutuhan kita dan uang kita harus dioptimalkan seperti apa. Iya. Berarti memang sebuah negara itu kalau mau dikatakan pengelolaan kas yang modern harus perencanaan kasnya yang matang ya Pak. Iya, Robert, betul ya? sekali ya. Iya, benar-benar. Berarti kalau di dalam perencanaan kas itu sendiri, Satker, Satuan Kerja atau Kementerian Lembaga itu sudah melaksanakan perencanaan kas, mereka sudah berusaha mengoptimalkan gitu disebut ya Pak. Tapi kalau misalnya tidak akurat pun itu dampaknya seperti apa? Nah, ini jadi saya ingin menggerakkan atau memotivasi gitu pada seluruh satker, juga pada teman-teman di Kementerian Keuangan, bagaimana dia di dalam menyusun perencanaan kas maupun rencana penarikan dana itu sebenarnya memiliki impact yang luar biasa kepada negara kita. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar kepada negara kita. Karena dampaknya apa? Kalau tidak akurat proyeksi kita, maka pemerintah, karena pemerintah itu pada dasarnya memiliki dua kewajiban. Yang pertama harus memastikan bahwa permintaan atau kebutuhan belanja dari seluruh kementerian lembaga harus bisa dipenuhi. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus mampu untuk bisa mengoptimalkan uang yang di dalam pengelolaannya. Nah, karena negara dalam hal ini Kementerian Keuangan harus memastikan jumlah yang harus dibayarkan, artinya kalau kementerian lembaga atau satker minta, kita harus bisa membayar. Tidak boleh kemudian termasuk kalau ada utang yang jatuh tempo atau bunganya harus jatuh tempo, kita harus membayar tepat waktu. Nah, kondisi demikian karena kita punya reputasi seperti itu, maka kita harus memastikan itu. Sementara di sisi lain proyeksi kas kita penuh ketidakpastian. Misalnya berapa jumlah pajak yang harus kita terima. Bukannya itu lebih tidak mudah, karena wajib pajak sudah mau membayar saja udah alhamdulillah. Kalau dia ditanya kapan akan masuk, ya mungkin polanya bisa dilihat mungkin pada saat SPT atau tanggal 10, tanggal 31 biasanya mereka mengirimkan atau waktunya mereka membayar pajak. Tapi kan tidak lebih di luar kendali kita. Tapi sebenarnya di dalam kendali kita itu adalah yang belanja sebenarnya. Karena itu adalah di kementerian lembaga lebih banyak, dan juga mungkin di BUN ya, di Kementerian Keuangan. Tetapi kenyataannya justru yang belanja itu yang lebih tidak mudah diprediksi. Artinya, dan inilah peran dari Satker untuk bisa membantu Kementerian Keuangan di dalam melakukan proyeksinya. Nah, dampaknya apa kalau tidak akurat ya. Dampaknya demikian. Jadi karena kita harus berjaga, karena kita harus membayar, sementara kita tidak pasti jumlahnya,
uncertainty, sehingga kita harus menumpuk uangnya. Kita harus uang itu harus kita terima, padahal pajak kan tidak selalu ada, artinya berangsur-angsur lah masuknya. Nah itu kita sebagiannya harus dari pinjaman ya, untuk memastikan kayaknya akan ada permintaan dari Satker tapi kita tidak tahu dan kapan. Ya sudah, berarti harus pinjam seperti itu. Pinjam dari utang bisa luar negeri, bisa menerbitkan SBSN ya, bisa menerbitkan surat utang. Nah itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah itu sekitar 8% ya, 8% dari utang yang harus kita bayar kepada pemberi pinjaman. Di sisi lain, karena menumpuknya uang itu yang jumlahnya tentunya kalau kita bicara negara kan jumlahnya triliunan, ya tidak hanya ratusan atau miliaran. Nah uangnya itu harus kita simpan di, tadi saya bilang, di treasury single account yang di rekening kas umum negara di Bank Indonesia. Itu remunerasi atau bunganya itu hanya rendah, sekitar 3% atau 4% lah maksimal. Bayangkan kalau dia 8% atau 7% dari yang kita pinjam, sementara uang yang kita tabung yang kita endapkan di Bank Indonesia hanya mendapat 4%, kan ada spread tuh 4%, 3%. Nah itu kalikan dengan triliun. Nah itulah namanya cost of fund yang harus ditanggung oleh negara sebagai akibat ketidakakuratan proyeksi kas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah sebenarnya kontribusi atau signifikansi dari peran jenis pekerjaan Bapak Ibu di tempat masing-masing, bahwa dengan menyusun RPD yang bagus maka akan berkontribusi terhadap triliunan miliaran negara dalam jangka panjang. Itu dampaknya luar biasa sekali ya dan Pak itu Kobi. kan bisa kita, daripada untuk membayar bunga cost of fund, kan bisa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk membangun rumah sakit, infrastruktur seperti itu, atau bantuan rakyat yang langsung tunai juga bisa kalau dalam kondisi pandemi seperti ini. Apalagi kondisinya tidak pasti begini ya Pak Kobir ya. Memang kalau mau dilihat dari katanya hanya perencanaan, tapi perencanaan itu memegang peranan penting dalam kondisi ekonomi suatu negara ya Pak Kobir ya. Kalau misalnya uang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kobir, uang mengendap tersebut itu kan biasanya pemahaman orang masyarakat umum ya Pak ya, uang mengendap kok nggak bisa dipakai aja gitu, pemikiran simpelnya masyarakat seperti itu. Iya. Kalau kita berbicara tentang negara atau pemerintah di dalam membelanjakan kan tentunya ada regulasinya, kemudian sudah harus dianggarkan di dalam APBN, harus ada DIPA-nya. Jadi kita sebenarnya uang seperti itu kan sudah kita rencanakan jumlahnya, tetapi kenyataannya dalam perjalanannya kementerian lembaga justru dia tidak merealisasikan sejumlah seperti yang dia rencanakan gitu, sehingga itulah yang membuat kita menumpuk uang itu seperti itu, dan kita tidak bisa membelanjakan untuk yang lain karena sudah direncanakan sebelumnya. Anda sudah merencanakan, berjanji istilahnya untuk akan membelanjakan, misalkan untuk pembangunan jalan dan jembatan pada bulan April, tapi sampai sekarang misalnya ternyata tidak. Nah kita tidak bisa tuh untuk membuat selain jalan dan jembatan itu begitu. Nah itulah tidak mudahnya, sehingga kita harus mengendap itu uangnya seperti itu. Jadi mohon gitu, kita kalau sudah direncanakan dilaksanakanlah sesuai tepat waktu dan tidak menumpuk di suatu waktu seperti ini polanya di akhir Desember. Karena apa? Seperti yang teman-teman tahu bahwa agar bisa pertumbuhan ekonomi itu tergenjot, salah satunya adalah dengan cara bagaimana kita bisa membelanjakan, salah satunya melalui government spending ini, yaitu melalui APBN. Jadi semakin kementerian lembaga semakin cepat realisasinya, maka itu dampaknya pada perekonomian, terutama seperti di Bali yang sangat terpuruk dampaknya, maka sebaiknya dan seharusnya terjadi percepatan realisasi belanja, sehingga kalau demikian maka saldo kita akan terus menurun, sehingga itu akan menjadi efisien sebenarnya skala pengelolaannya. Benar. Nah memang pengertian masyarakat umum itu seperti itu ya Pak Kobir ya. Kenapa sih uang mengendap nggak bisa dipakai, dan ternyata memang semua harus ada
regulasi. Semua sudah dianggarkan, uang yang sebelumnya dianggarkan untuk pembangunan jalan ya harus untuk pembangunan jalan, nggak bisa dialihkan untuk yang lain. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Kobir bahwa harus direalisasikan sesuai dengan peruntukan yang sudah ada di dalam DIPA KL masing-masing itu ya Pak ya. Iya. Kemudian soalnya beberapa kasus yang sering kita alami di kantor wilayah sendiri ya Pak ya, karena harus berhadapan dengan para satuan kerja yang memang secara langsung mengkomunikasikan permasalahannya Pak Kobir terkait dengan kondisi COVID ini yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, mereka mengeluhnya seperti sudah melakukan perencanaan, seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Kobir, sudah melakukan perencanaan tapi juknis atau aturannya itu turunnya dari kantor pusat agak lambat, kemudian ada yang ditahan dulu, apalagi sudah ada yang refocusing di Pak Kobir. Nah itu biasanya Satker itu susah memang untuk memprediksinya. Nah biasanya kalau seperti itu tuh gimana tuh sarannya Pak Kobir? Ya, itu sebenarnya lebih kepada apa ya, ke koordinasi dan komunikasi serta sebenarnya sebuah perencanaan kan bisa dievaluasi ya di dalam perjalanannya. Itulah kenapa kita harus terbiasa untuk melakukan rencana penarikan dana ini. Sebenarnya karena itu manfaatnya juga besar untuk KL, untuk kementerian lembaga sendiri. Artinya dia dengan terbiasa melakukan rencana penarikan dana ini, dia semakin terbiasa untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan ke depan. Dia akan semakin terbiasa melihat nature atau habit dari sebuah belanja. Kemudian dia akan semakin tahu kendala-kendala dan hambatannya, terutama walaupun itu hal-hal hambatan yang tidak unpredictable seperti kondisi COVID ini, ataupun bagaimana dia akan bisa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kegiatannya seperti apa. Artinya dengan terbiasa membuat RPD itu dia akan semakin bisa memprediksi apa yang harus dia lakukan. Artinya kalau kondisinya misalkan ada hambatan seperti itu, harusnya dia juga memiliki solusi dengan cara mengevaluasi kegiatannya, mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan itu ada mekanismenya. Kita bisa melakukan perubahan sebenarnya, revisi dan sebagainya, tapi itu tetap memang harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya kira saat ini Kementerian Keuangan di tempatnya Mbak bekerja juga sudah membuka simplifikasi regulasi terkait bagaimana kalau kita mau merevisi atau mengubah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana itu. Artinya dibukalah itu ruang-ruang itu untuk bisa menyesuaikan, mengevaluasi dan merevisinya. Yang penting itu tetap terrealisasi dengan sasaran-sasaran dan program yang sesuai dengan fungsi kantor itu. Benar sekali Pak Kobir. Memang saat ini Kementerian Keuangan pun sudah membuat juknis peraturan yang lebih simpel ya Pak ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini yang memang bisa dikatakan kondisi krusial gitu ya, di luar tidak bisa diprediksi nih sampai kapan nih kondisi seperti ini. Nah seperti juga bencana-bencana alam yang memang tidak bisa diprediksi ya, RPD itu memang harus penting. RPD itu memang harus sering-sering dilakukan ya Pak Kobir ya. Nah untuk yang terakhir nih Pak Kobir, kira-kira ada sedikit tips dan trik yang ingin Pak Kobir bagikan kepada satker-satker di wilayah Kanwil DJPB Bali terkait dengan pengolahan kas negara atau rencana penarikan dananya ini. Silakan Pak. Oke, yang pertama mungkin tips dan triksnya mungkin lebih kepada tadi ya, motivasi di dalam bekerja, bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki impact yang luar biasa besar terhadap negara ini. Yang kedua tentunya kan kita sudah diberikan tanggung jawab di dalam mengelola DIPA kita, POK kita. Dari situ kita sudah bersama-sama terbiasa untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan level-level teknis, sehingga kita tahu kegiatannya apa, kapan dilaksanakan, itu dibiasakan untuk dibicarakan bersama-sama sehingga kita terbiasa berkomunikasi. Terus kita sudah mulai memahami
apa namanya tadi, habitnya, nature-nya dari kegiatan-kegiatan kita, sehingga pada saat ada kesulitan atau hambatan sudah secara langsung diberi ada jalan keluarnya. Kalaupun itu ternyata di internal masing-masing satker ada kesulitan, saya kira Kementerian Keuangan dengan value-nya untuk pelayanan ya dan sebagainya, kita sudah siap untuk bisa membantu. Jadi jangan sungkan-sungkan juga untuk komunikasi dengan Kanwil, dengan KPPN apabila ada kesulitan-kesulitan, karena kita juga memberikan banyak juga kemudahan manakala hal-hal tadi disampaikan. Kalau misalkan ada bencana, kemudian ada terorisme, ya kita tidak berharap, tetapi untuk hal-hal yang di luar kendali kita yang mendesak dan penting, terutama untuk program PEN dan sebagainya, juga terbuka ruang untuk dispensasi dan itu bisa melakukan permintaan kepada kepala KPPN masing-masing. Di situ akan ada judgement untuk bisa menyetujui. Seperti intinya tipsnya seperti itu ya. Sebagai closingnya Pak Kobir, saya ingin menyampaikan rangkuman dari podcast kita di hari ini bahwa terbiasa lakukan RPD sehingga dapat mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Seperti itu ya Pak Kobir ya. Betul sekali. Ya. Demikian Semeton podcast Kanwil DJPP Bali di hari ini. Saya ingin ingatkan lagi kepada Semeton semua, jangan lupa subscribe dengan mengetik tanda lonceng. Iya benar nggak sih? Benar sekali Pak Kobir. Subscribe YouTube Kanwil DJPB Bali dan follow akun medsos Kanwil DJPB Bali di Instagram, Facebook dan Twitter. Terima kasih. Matur seksema. Terima kasih Pak Kobir sekali lagi atas kesediaannya telah menjadi tamu spesial kami di podcast edisi kali ini. Semoga Bapak selalu sehat bersama dengan keluarga dan tetap semangat ya Pak. Mewali mbok nih. Pak Kobir ini hebat sekali dalam bahasa Balinya Semeton. Terima kasih banyak Semeton DJPP Bali atas kesediaannya telah mengikuti dan menyaksikan podcast Kanwil DJPP Bali. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.